Siapa yang tidak kenal dengan Telaga Sarangan? Telaga Sarangan juga dikenal sebagai telaga pasir. Telaga yang sangat alami yang berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut dan terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Telaga ini berjarak sekitar 16 km arah barat kota Magetan. Telaga ini luasnya sekitar 30 hektar dan berkedalaman 28 meter dengan suhu udara antara 15 hingga 20 derajat Celcius. Telaga Sarangan mampu menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya. Telaga Sarangan adalah objek wisata andalan Kabupaten Magetan. Di sekeliling telaga terdapat 2 hotel berbintang, 43 hotel kelas melati, dan 18 pondok wisata. Di samping puluhan kios ada juga cindera mata. Pengunjung dapat pula menikmati keindahan Telaga Sarangan dengan berkuda, mengitari telaga, atau mengendarai kapal cepat. Fasilitas objek wisata lainnya pun tersedia, misalnya rumah makan, tempat bermain, pasar wisata, tempat parkir, tempat ibadah, dan taman yang sangat indah. Keberadaan 15 rumah makan di sekitar telaga menjadikan para pengunjung memiliki banyak alternatif pilihan menu. Demikian pula keberadaan pedagang kaki lima yang menawarkan berbagai souvenir telah memberikan kemudahan kepada pengunjung untuk membeli oleh-oleh hidangan khas yang dijajakan di sekitar telaga. Salah satunya adalah yang paling khas di Telaga Sarangan adalah sate kelinci. Magetan juga tertolong dengan adanya potensi industri kecil setempat yang mampu memproduksi kerajinan untuk souvenir, misalnya anyaman bambu, kerajinan kulit, kerajinan sepatu, dan produk makanan khas seperti emping, melinjo, dan lempeng atau kerupuk puli, yaitu kerupuk dari nasi. Telaga Sarangan juga memiliki layanan jasa sewa perahu dan becak air. Ada kurang lebih 51 perahu motor dan 13 becak air yang dapat digunakan untuk menjelajah Telaga Sarangan. Telaga Sarangan juga memiliki beberapa kalender event penting tahunan, yaitu Labuh Sesaji pada Jumat Pon bulan Ruah, liburan sekolah di pertengahan tahun, Leduk Suro 1 Muharram, dan pesta kembang api di malam pergantian tahun. Itulah sekilas tentang Telaga Sarangan. Selanjutnya kita akan bercerita asal-muasal terjadinya Telaga Sarangan yang saat ini sudah menarik perhatian para wisatawan. Singkat cerita, konon dahulu kala di sana ada 2 pasang suami istri yang bernama Kiai Pasir atau Kiai Jalilung dan Nyai Pasir atau Nyai Jalilung. Mereka hidup di hutan Gunung Lawu. Pada suatu hari pergilah Kiai Pasir ke hutan dengan masuk bercocok tanam di ladangnya. Tapi karena ladangnya akan ditanami banyak pohon-pohon besar, Kiai Pasir terlebih dahulu menebang beberapa pohon besar itu satu demi satu. Tiba-tiba Kiai Pasir terkejut karena mengetahui ada sebuah telur ayam yang terletak di bawah salah sebuah pohon yang hendak ditebangnya. Dia amat-amati telur itu sejenak sambil bertanya di dalam hatinya, telur apa gerangan yang ditemukan itu? Padahal di sekitarnya tidak tampak binatang unggas seekor pun yang bisa bertelur. Tidak berpikir panjang, Kiai Pasir segera pulang membawa telur itu dan diberikan kepada istrinya. Akhirnya kedua suami istri itu sepakat. Telur teman itu direbus. Setelah masak, separuh telur masak tadi oleh Nyai Pasir diberikan kepada suaminya. Dimakannya telur itu oleh Kiai Pasir dengan lahap. Kemudian Kiai Pasir berangkat
ke ladang untuk meneruskan pekerjaan menebang pohon dan bertanam. Namun setelah tiba di ladang, badannya terasa panas, kaku, serta sakit sekali. Matanya berkunang-kunang, keringat dingin keluar membasahi seluruh tubuhnya. Derita ini datangnya secara tiba-tiba sehingga Kiai Pasir tidak mampu menahan sakit itu dan akhirnya rebah ke tanah. Dia sangat kebingungan sebab sekujur badannya kaku dan sakit bukan kepala. Dalam keadaan yang sangat kritis ini, Kiai Pasir berguling-guling di tanah, berguling ke sana kemari dengan dahsyatnya. Gaib menimpa Kiai Pasir. Tiba-tiba badannya berubah wujud menjadi ular naga yang besar, bersungut, berjambang, sangat menakutkan. Ular naga itu berguling-guling ke sana kemari tanpa henti-hentinya. Nyai Pasir yang tinggal di rumah dan juga makan separuh dari telur yang direbus tadi, tiba-tiba mengalami nasib yang sama sebagaimana yang dialami Kiai Pasir. Sekujur badannya menjadi sakit, kaku, dan panas bukan main. Nyai Pasir menjadi kebingungan, lari ke sana kemari, tidak karuan apa yang akan dilakukan. Karena derita yang disandang ini, akhirnya Nyai Pasir lari ke ladang bermaksud untuk menemui suaminya untuk meminta pertolongan. Tetapi apa yang dijumpai bukannya Kiai Pasir, melainkan seekor ular naga yang besar sekali dan sangat menakutkan. Melihat ular naga yang besar itu, Nyai Pasir terkejut dan takut bukan kepala. Tetapi karena sakit yang disandangnya semakin parah, Nyai Pasir tidak mampu lagi bertahan dan merebahlah ke tanah. Nyai Pasir mengalami nasib gaib yang sama seperti yang dialami suaminya. Demikian ia rebah ke tanah. Badannya berubah wujud menjadi seekor ular naga yang sangat besar. Kedua naga itu akhirnya berguling-guling ke sana kemari, bergeliat-geliat di tanah ladang itu, menyebabkan tanah tempat kedua naga berguling-guling itu menjadikan berserakan dan membentuk sebuah cekungan. Cekungan itu makin lama, makin luas, dan makin dalam. Sementara kedua naga besar itu juga semakin dahsyat pula berguling-guling, dan tiba-tiba dari dalam cekungan tanah yang di alam serta luas itu menyembur air yang besar memancar kemana-mana. Dalam waktu sekejap saja cekungan itu sudah penuh dengan air, dan ladang Kiai Pasir tadi berubah wujud menjadi kolam besar yang disebut telaga. Telaga ini oleh masyarakat setempat terdahulu dinamakan Telaga Pasir karena telaga ini terwujud disebabkan oleh ulah Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Demikianlah asal-usul Telaga Sarangan yang ceritanya sudah sangat fenomenal, sudah sangat terkenal di masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.